Salve, sahabat misioner. Salam jumpa kembali bersama Kak Gabi di Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Senin 27 Juli 2026 yang merupakan hari biasa, pekan biasa yang ke-17. Bacaan Injil pada hari ini yang akan kita dengarkan bersama diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Allah Putra, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas setiap berkat, kasih karunia yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terkhususnya dari tadi malam, Engkau telah melindungi kami semua dan membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Allah Bapa yang Maha Pemurah, pada hari ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menurunkan kami rahmat kebijaksanaan dan kemudahan dalam mendengarkan setiap sabda-Mu, sehingga semoga makna dari firman yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi anak misioner yang mengikuti teladan-Mu dan menjadi saksi Kristus untuk setiap orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan ini lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian, digenapilah sabda Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik misioner yang terkasih, pada hari ini Yesus menceritakan 2 perumpamaan. Yang pertama tentang biji sesawi, yaitu biji yang sangat kecil, tetapi ketika tumbuh menjadi pohon yang besar sehingga burung-burung dapat berteduh di atasnya. Yang kedua tentang ragi, yang jumlahnya sedikit tetapi dapat membuat seluruh adonan roti mengembang. Apa yang ingin diajarkan Yesus pada hari ini? Yesus ingin kita tahu bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan dengan kasih dapat membawa perubahan yang begitu besar. Kita mungkin merasa masih kecil dan belum bisa melakukan hal yang hebat. Namun, di mata Tuhan, setiap kebaikan sekecil apapun sangat berharga. Misalnya, ketika kita mengucapkan terima kasih, tolong, atau maaf,
kita sudah membuat orang lain merasa dihargai. Ketika kita mau berbagi makanan, membantu orang tua, atau mengajak teman yang sendirian untuk bermain bersama, kita sedang menanam biji sesawi, kasih yang suatu hari akan menghasilkan banyak kebaikan. Jangan pernah berpikir bahwa kebaikanmu terlalu kecil. Tuhan dapat memakai kebaikan kecil itu untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Terdapat contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, merapikan tempat tidur setiap pagi tanpa disuruh, mengucapkan salam kepada guru, orang tua, dan teman, berdoa setiap hari meskipun hanya beberapa menit, membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas, atau tidak membalas ketika diejek tetapi memilih untuk memaafkan. Adik-adik sekami yang terkasih, berdasarkan Injil hari ini, terdapat pesan untuk kita semua. Yang pertama, jangan malu melakukan kebaikan-kebaikan yang kecil. Yang kedua, kebaikan yang dilakukan dengan kasih akan bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, jadilah seperti biji sesawi, kecil tetapi membawa manfaat yang begitu besar. Dan terakhir, jadilah seperti ragi. Kehadiranmu membawa sukacita dan semangat bagi orang lain. Semoga semua renungan ini dapat menguatkan kita untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan kecil di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Adik-adik sekalian terkasih, mari kita mendoakan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Mari kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, bantulah mengantarkan setiap pesan kami dengan doamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik sekalian, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, anak-anak misioner, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bunda-bunda dan kakak-kakak, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Sampai jumpa adik-adik sekalian di Doremi edisi selanjutnya. God bless you.